إذا ضرتك المروحة تتضرر به، تتضرر لا يصيبني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Nah, membaca. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fajr. Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr ay fajr kulli yawmin wa layalin ashr ay ashru dhil hijjati wal syaf'i az-zawj wal witri bi fathil wawi wa kasriha lughatani al-fard wal-layli idza yas'a muqbilan wa muqabbilan wa mudabbiran. Hal fi dhalika al-qismu qasamun lidhi hijr aqlun wa jawabul qasami mahdhufun ay litu'addimunna ya kuffar Makkah. Alam tara ta'lam ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama ay 'ad al-ula fa irama atfu bayani aw badali wa mana'a as-sarfi lil halamiyati wat ta'nith. Na'am. Dhatil imadi ay at-tul kana tul tawil minhum 400 dira'in allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ay bi batashihim wa quwwatihim wa thamud alladhi jabu as-sakhra jam'u sakhratin wattakhaduha buyutan bil wadi al-qura wa fir'auna bil awtadi kama yataddu arba'ata awtadi. Nah, yaddu ilaiha yadi wa rajuli min wa rijli yadi wa rijli ma yu'addibuhu alladhina taghaw tajabbaru fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad al-qatlu wa ghayruhu Na'am. Fasabba alaihim rabbuka sawta naw'a adabin inna rabbaka labil mirsad
أعمال العباد فلا يفوت منها شيء ليجازيهم عليها. نعم خلاص. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Salam beserta selawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, teladan kita dalam baik itu kehidupan kita di dunia ataupun kehidupan di akhirat kelak. Wal fajri, kata beliau, surat ini adalah Makkiyah atau dia Madaniyah. Isyarat bahwa di sana ada ulama yang berpandangan bahwa surat ini adalah Madaniyah. Surat ini adalah Madaniyah. Nah, dia terdiri dari berapa? 30 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sebelumnya kita dapati di mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan makhluknya, maka demikian juga di sini Allah bersumpah tentang fajar, yang tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluknya kecuali makhluk tersebut memiliki keagungan, memiliki sesuatu yang spesial, sesuatu yang spesial yang sekiranya makhluk kita ini semua manusia mentadabburinya, memahaminya, karena memang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah adakan, Allah ciptakan dalam rangka sebagai jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengenalan dengannya kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah. Tidaklah seseorang mampu dikatakan mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali melalui ibadah. Maka makhluk Allah di antara keagungannya, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya ayat kauniyah, itu tidaklah cukup seseorang sekedar apabila ia hanya sekedar bahwa tidaklah seseorang cukup baginya dikatakan bahwa dia adalah orang yang dekat kepada Allah kalau dia hanya terhenti, kalau dia hanya merasa cukup bahwa semua alam ini Allah yang menciptakan, namun tidak menimbulkan suatu ibadah yang dengannya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan dari ciptaan Allah itu adalah dalam rangka untuk apa? Mengenal Allah. Dengannya kita akan lebih dekat, lebih memahami kedekatan kita kepada Allah, dan dekatnya seorang hamba kepada Allah hanya melalui daripada ibadah. Hanya melalui daripada ibadah. Nah, bagaimanapun ilmu kita luasnya, bagaimanapun luasnya apa yang kita pahami dari ayat Al-Quran, baik itu ayat kauniyah, syar'iyah dan seterusnya, namun tidak menimbulkan suatu ibadah, menimbulkan suatu ibadah yang menjadi jalan satu-satunya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tidak dikatakan sebagai orang yang dekat, walaupun dia betul-betul memahami Allah, memahami ini yang ciptakan, ini Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang berfirman tentang, tidak, namun dia tidak mengetahui, tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, maka dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya, dan banyak ya sumpahnya berikutnya, wal fajr. Fajar, apa artinya fajar? Sesuatu yang keluar dari sumbernya, itu artinya fajara, ya fajrun, atau infajara yang fajiru. Nah, sesuatu yang keluar dari sumbernya, dari keadaannya, dari tabiatnya, itu namanya infajar atau al-fajru. Oleh karena itu
fajar disebut sebagai fajar? Waktu subuh disebut sebagai fajar dikarenakan di sanalah bermula hari. Di sanalah bermula hari. Iya, makanya beliau disebutkan ai fajru kulli yaum. Artinya Allah bersumpah setiap fajar yang dimulai di mana hari itu memulai dengannya. Di mana hari-hari itu sepanjang hari itu bermula darinya, yaitu waktu fajar. Yang kita tahu bahwa fajar dalam Islam ada dua, fajar shadiq, fajar kazib. Fajar kazib itu haram untuk beribadah yang namanya salat. Haram untuk beribadah yaitu salat subuh. Adapun fajar shadiq, maka dia haram bagi kita untuk apa? Untuk makan bagi orang yang berpuasa. Dipahami? Ya, di dua-duanya ada hukum di sana yang terkandung. Ada hukum di sana terkandung. Apa dia? Bahwa fajar shadiq, fajar kazib mengharamkan kita untuk salat subuh. Haram bagi kita untuk melakukan salat subuh. Karena belum waktu fajar. Fajar dengan fajar yang dengannya menjadi waktu salat subuh adalah fajar yang kedua. Fajar shadiq namanya. Fajar yang mengharamkan kita untuk makan bagi orang yang berpuasa adalah fajar shadiq. Dipahami? Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah, bersumpah demi fajar. Demi fajar. Yang kita tahu, yang kita sebelumnya tadi sudah sebutkan bahwa arti fajar adalah sesuatu yang keluar dari tabiatnya, dari tempatnya. Sebagaimana apa lagi? Mata air yang menyembur. Mata air yang menyembur. Maka dia apa disebutkan? Fajar, infajara. Infajara, fanfajara. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Fanfajara. Apa artinya? Maka menyemburlah air itu yang sebelumnya dia berada di dalam tanah atau di dalam batu. Dipahami? Tatkala dia menyembur, maka disebut sebagai infajara. Dia menyembur begitu. Artinya keluar dari tabiatnya sebelumnya, keadaan di mana dia bertempat. Demikian juga fajar artinya apa? Fajar pendosa itu disebut sebagai fajir. Pendosa disebut sebagai fajir dikarenakan dia keluar dari tabiatnya. Apa dia? Apakah manusia tatkala baru dilahirkan oleh sang ibu sudah memiliki dosa? Tidak sama sekali. Itulah tabiat manusia, bersih dari dosa dan juga bersih dari pahala. Dipahami? Jadi bukan hanya bersih dari dosa, juga bersih dari pahala. Artinya dia belum bisa dikatakan bahwa dia orang yang berpahala, dia anak soleh atau tidak. Dia orang soleh atau dia seorang pendosa? Tidak bisa. Nanti balik, tatkala seseorang sudah balik, maka pada saat itulah seseorang dikatakan apa? Infajara. Fajir disebut sebagai fajir dikarenakan dia keluar dari tabiatnya yang biasanya tidak melakukan dosa atau apa saja keadaannya tidak dianggap dosa karena belum disebut sebagai orang mukallaf. Tatkala dia sudah keluar dari tabiatnya senantiasa melakukan dosa, maka pada saat itulah dia disebut sebagai fajir karena keluar dari kebiasaannya. Wal fajr. Di sini beliau menyebutkan wal fajr demi waktu fajar di setiap harinya, di setiap awal hari. Allah bersumpah di saat itu. Kenapa? Pada saat kapan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di pagi hari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberkahi umatnya di pagi hari? Dikarenakan orang yang paling beruntung dalam hidupnya adalah orang yang paling beruntung dalam hidupnya, orang yang paling berbahagia dalam hidupnya, orang yang apabila ia tidak mau mendapati kerugian dalam dirinya, maka hendaknya memulai dan mengawali harinya dengan apa? Salat subuh. Pada saat itulah seseorang akan diberkahi.
Jangankan salat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh saja kita sudah memperoleh kebaikan melebihi daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh. Maka itu lebih baik daripada dunia beserta dan beserta isinya. Nah, orang yang salat subuh fi zimmatillah, orang yang salat subuh berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat subuh, perhatikan dengan salat subuhnya, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat subuh, kenapa dia adalah orang yang diberikan perlindungan sepanjang harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat subuh, dia adalah orang yang diangkat pena untuk dicatat sebagai orang-orang yang munafik. Artinya dia terhindar dari kemunafikan. Itu orang yang salat subuh, faedahnya. Di antara faedahnya. Oleh karena itu para ulama atau sebagian ulama tafsir yang lain menyebutkan bahwa di sini fajar bukan sekedar fajar, tetapi ada kalimat di sana yang terhapus, yang dihapus, sehingga untuk mempersingkat kalimat jadinya wal fajr. Padahal ada kalimat antara wa dengan fajar. Apa dia? Wa salatil fajr. Wa salati al fajr. Dan demi salat fajar. Kenapa salat fajar? Ini penafsiran tadi ya, ini penafsiran kedua tadi saya sebutkan. Apa dia? Kenapa wal fajr? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salat fajar? Karena dia adalah salat, salah satu dari 2 salat yang disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam dan malaikat siang. Berarti dia disaksikan oleh seluruh malaikat dari 2 kelompok, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Itu salat apa? Salat fajar, salat subuh. Kemudian yang kedua, salat yang disaksikan oleh para malaikat malam dengan malaikat siang, apa dia? Salat asar. Salat asar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan janji bagi orang yang menjaga salat subuhnya dengan salat asar. Man shallal bardaini fala yamassuhu an-nar. Siapa yang menjaga salat subuh dan salat asarnya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka di antara keagungan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr, atau penafsiran yang kedua tadi wal fajr wa salatil fajr, dan demi salat fajar. Karena di sana di mana manusia bisa mengawali hidupnya, mengawali harinya dengan penuh keberkahan. Beda gerak-geriknya. Orang yang salat subuh, orang yang memulai kegiatannya yang didahului dengan salat subuh dengan orang yang dengan orang yang melakukan kegiatan hari-harinya tanpa didahului dengan salat subuh. Tanpa didahului dengan salat subuh. Dia akan terlihat lebih gesit, lebih bersemangat dalam menjalani harinya sampai siang itu, sampai malam, daripada orang yang tidak salat subuh. Dan ini dirasakan walaupun orangnya preman. Wallahi saya pernah dengar ada orang preman tiba-tiba pergi salat subuh, beberapa malam begitu, beberapa subuh dia pergi salat subuh. Pulang kita salat subuh, dia bercerita sama kawannya. Artinya dia preman, tapi dia sadar gitu. Pergi salat subuh, dia bilang salat subuh bahwa ada kenikmatan tersendiri, bagi dia mengatakan bahwa saya sudah sulit bagi saya untuk tidur pagi kalau sudah salat subuh, dan saya lebih bersemangat dalam saya di belakangnya begitu. Saya sudah lebih bersemangat menjalani kegiatan-kegiatan harinya saat dia salat subuh. Ini di antara faedah orang yang menjaga salat subuh di dunia sebelum di akhirat. Sebelum
di akhir. Wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, walayalin ashrin, dan malam-malam yang 10. Walayalin ashrin, dan malam-malam yang 10. Apa malam-malam 10 ini? Nah, beliau sebutkan di sini malam yang 10 adalah Zulhijjah, 10 hari di Zulhijjah, yaitu apa? Di mana seseorang kaum muslimin melakukan haji di sana. Makanya kita disunahkan untuk berpuasa di sana. Disunahkan berpuasa. Nah, yang kemudian pahala menjadi lebih agung lagi dibanding pahala amalan-amalan yang lainnya sebelum itu atau sesudahnya. Walayalin ashr. Nah, walayalin ashr, yaitu 10 hari di Zulhijjah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa walayalin ashr adalah 10 terakhir Ramadan. Nah, 10 terakhir Ramadan. Ulama yang lain menyebutkan dia adalah 10 malam di awal Ramadan. Di awal Ramadan. Yang kita sebutkan tadi walayalin ashr. Allah bersumpah dengan 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena di sana ada keagungan yang sangat besar. Kenapa dia? Para malaikat turun, yang tidak pernah turun sebelumnya dalam setahun itu di siang harinya kecuali di hari itu. Kapan itu? Zulhijjah. Di Zulhijjah, yaitu padang saat orang wukuf di Arafah. Saat orang wukuf di Arafah, itu ada hari di sana di 10 Zulhijjah itu di mana tidak ada malaikat turun sebelumnya seperti turunnya ini. Seperti turunnya saat wukuf orang jamaah haji di padang Arafah. Makanya kita disunahkan untuk banyak berdoa, untuk berpuasa saat itu, banyak melakukan ibadah. Mulianya Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sebutkan di sini, fajar, apalagi walayalin ashar, ini semua mulia. Ini semua mulia yang Allah sebutkan sehingga Allah pun bersumpah. Nah, ulama tafsir yang lain menyebutkan walayalin ashar adalah 10 awal Ramadan. Mungkin ini ada hadis yang dhaif, wallahu alam, berpatokannya apa dia? Walayalin ashar, bahwa Ramadan itu dibagi 3. Malam pertama adalah rahmat, malam kedua 10 malam awal dari Ramadan adalah rahmat, 10 malam pertengahan adalah maghfirah, 10 malam yang terakhir adalah itqu minan nar. Adalah itqu minan nar. Hadisnya lemah kata para ulama. Nah, lebih dekat ketika seorang atau ketika ahli ulama tafsir menyebutkan dia adalah 10 terakhir Ramadan. Mungkin ada lebih dekat gitu dengan kebaikan. Kenapa? Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malamnya di malam Ramadan itu. Tadi kenapa walayalin ashar? Kenapa disebutkan walayalin ashar padahal yang disebutkan adalah Ashur Zulhijjah? Padahal yang diagungkan di sana adalah harinya, bukan malamnya. Perbedaannya dipahami? Malaikat turun tidak pernah turun di siang hari kecuali, maksudnya lebih banyak, lebih mulia karena kemuliaannya, kecuali saat para jamaah haji wukuf di padang Arafah di siang hari. Keutamaan apa? Keutamaan daripada Zulhijjah itu beda dengan Ramadan. Ramadan keutamaannya di malam harinya, di malam harinya, sehingga disunnahkan, diperintahkan bagi seorang orang mukmin untuk memperbanyak amalan ibadah di malam hari.
Demikian juga di Zulhijjah, di siang harinya itu saat orang wukuf di padang Arafah, disunnahkan kita untuk melakukan banyak-banyak beribadah, baca Quran, salat dan seterusnya di sana. Tapi di sini kalau ditafsirkan kenapa layalin ashr dia adalah Zulhijjah? Karena siang itu tidak bisa dikatakan siang kalau tidak ada malamnya. Karena siang itu tidak bisa dikatakan siang kalau tidak ada malamnya. Maka disebutkannya di sini Zulhijjah walayalin ashr, malam-malamnya, sebagai isyarat bahwa dia adalah hari. Dia adalah sebagai isyarat akan satu sisinya. Disebutkan satu sisi dari hari itu yaitu malam, maka menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah siangnya. Dan ini jumhur ulama yang menyebutkan, atau kebanyakan ulama, bahwa yang dimaksud di sini walayalin ashr dia adalah Zulhijjah. Dia adalah al-ashru min Zulhijjah. 10 hari di mana? Di bulan Zulhijjah. Walayalin ashr. Nah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala atau ulama tafsir menyebutkan dia bukan Asyur Zulhijjah, tapi dia adalah Ramadan, 10 terakhir dari Ramadan. Ramadan. Maka saat itulah malaikat turun. Bayangkan saking pengaruh daripada malaikat itu, rahmat yang mereka bawa, rahmat Allah Subhanahu wa taala saat malam Zulhijjah, malam 10 terakhir Ramadan, tatkala malaikat datang dengan Lailatul Qadrinya, lebih baik daripada 1000 malam. Bunga-bunga saja mekar di malam hari, padahal bunga itu saatnya tidak mekar di malam harinya. Tapi tatkala malaikat ini turun, maka mereka pun berbahagia dengan Lailatul Qadri itu. Demikian juga di siang harinya, saat malamnya turun Lailatul Qadr, siang harinya tanda-tanda bahwa dia adalah Lailatul Qadri. Tadi semalam itu adalah Lailatul Qadri, dia menunjukkan bahwa matahari tidak terlalu terang, tidak terlalu panas. Mungkin dia bercahaya, tapi dia panasnya tidak begitu menyengat. Tidak begitu menyengat. Namun tanda-tanda ini semua akan kita tahu saat Lailatul Qadri sudah berlalu. Maka tidak ada faedahnya untuk kita ketahui, untuk mencari tahu apa tanda-tandanya. Intinya kita diperintahkan saat bulan Ramadan 10 terakhir itu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Kemudian berikutnya wasyafi'i wal watr. Dan apa? Di sini beliau sebutkan asy-syafa' adalah az-zauj. Apa artinya syafa'? Asy-syafa' itu adalah bilangan genap. Genap artinya. Asy-syafa' adalah genap. Al-watr kita sebutkan kemarin. Watr itu adalah apa? Tali panah. Tali panah berapa? Tali panah itu berapa? 1. Tidak ada 2. Tali panah itu disebut 1. Tidak ada 2. Demikian juga witir. Berarti dia ganjil. Witir itu artinya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Itu ganjil. Nah, Allah Subhanahu wa taala beliau sebutkan di sini asy-syafa' adalah az-zauj. Az-zauj. Anta zaujah atau zauj. Anta istri atau suami. Itu maksudnya. Wasy-syafi'i wal watr. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang keadaan orang yang berkesendirian hidupnya dengan orang yang sudah bersuami atau beristri. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Di sana tatkala orang masih bujang, ada ibadah yang tidak bisa dilakukan saat dia sudah bersuami atau beristri. Saat dia bersuami atau beristri, lebih banyak lagi ibadah yang tidak bisa dilakukan saat kita masih bujang. Saat seseorang belum punya istri.
Maka dua keadaan ini, saat belum memiliki istri, masih jomblo dengan sudah bersuami atau beristri, dua-duanya memiliki keagungan di sana. Dua-duanya banyak apa? Banyak ibadah yang dengannya kita bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat seseorang itu jomblo, bagaimanapun keadaannya, maka demikian keadaannya saat dia sudah menikah. Bagaimana keadaan seseorang saat dia menikah, sebelum menikah, maka demikianlah keadaannya akan dia bawa saat dia sudah pengantin. Saat dia sudah pengantin. Makanya para ulama menyebutkan, atau dalam saya ada sebuah asar begitu, disebutkan bahwa siapa yang kalau tidak salah Hasan al-Basri atau Sufyan as-Tsauri, saya Allah alam, siapa yang memperbaiki ibadahnya sebelum dia menikah, saat dia masih muda, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan saat dia sudah menjadi tua. Saat dia sudah menjadi tua. Di antara janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang yang masih muda, belum jomblo, masih jomblo, apa dia? Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Wa dzukira minha wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Di antara orang yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan naungannya di hari kemudian adalah apa dia? Adalah orang yang masa mudanya dia berkembang, dia tumbuh di atas ketaatan. Dia memenuhi hidupnya, dia memenuhi masa mudanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi ibadah itu banyak. Menuntut ilmu, beribadah qiyamul lail, memenuhi ibadah banyak. Tapi intinya adalah seseorang tidak memenuhi hidupnya dengan kelalaian, dan ini adalah masa emas manusia, yaitu masa mudanya. Masa mudanya. Masa emas itu rusak, maka rusaklah masa berikutnya. Karena masa muda itu bagi manusia adalah masa-masa emas untuk memperoleh derajat, untuk memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah masa dalam hidupnya seseorang, masa yang terpanjang, waktu terpanjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja, yaitu masa muda. Masa muda. Tapi apabila sebaliknya masa muda itu menjadi rusak, maka perhatikan saja orang tua yang tidak pergi ke masjid, orang tua yang sulit melangkahkan kakinya, dan orang tua yang gampang melangkahkan kakinya walaupun dia sudah tunduk begitu, sudah tunduk, sudah bongkok, namun tetap saja bersemangat datang ke masjid. Itu latihannya masa mudanya, yang mengantarkan dia bisa melangkahkan kaki ke masjid, dikarenakan masa mudanya dia penuhi dengan ibadah. Dia biasakan dirinya untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Wasyafi'i wal watr. Demikian juga seseorang ketika dia sudah bersuami atau beristri, maka di sana ada banyak ibadah. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara fadilah daripada orang yang menikah, apa dia? Keluarnya dari tulang sulbi seseorang itu keturunan yang bisa menyebut apa? Allah, la ilaha illallah. Itu di antara fadilah keutamaan daripada orang yang menikah. Orang yang menikah, dan itu adalah pahala jariah baginya. Pahala jariah. Kenapa? Karena dengan sebab dia ada suatu kaum, ada keturunan yang keluar gara-gara dia yang bisa menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal-laili idza yasr, dan demi malam apabila dia sudah pergi. Tadi disebutkan fajar. Siapa yang ngusir malam? Fajar. Siapa yang ngusir pergi fajar? Malam hari adalah waktu fajar itu. Wal laili idza yasr, dan demi malam yang telah pergi, dan telah datang dan telah pergi. Artinya
Ya, datang dan pergi sifatnya malam, datang dan pergi di antara sifatnya malam itu sendiri. Nah, bagaimana keadaan manusia, keadaan alam ini saat malam itu datang? Semuanya akan menjadi hiruk pikuk dengan ketenangan. Bahkan suara pesawat yang kita dengar di siang hari yang begitu keras suaranya, saat malam hari tidak terlalu terdengar. Suara-suara kendaraan pun kita tidak terlalu banyak dengar. Kegiatan tidak terlalu bising intinya. Maka ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Bagi kita semua. Apa dia? Kegiatan orang lain di saat menjadi waktu bagi kita untuk istirahat, Allah pun meredupkan suara-suara itu agar bagaimana tidur kita lebih lelap dari kelelahan di siang harinya. Di siang harinya. Nah, wal-laili idza yasr, dan demi malam pula. Apa yang dikerjakan malam itu? Sejumlah orang bisa menembus doa-doanya ke langit yang ketujuh. Ada di sana sejumlah orang bisa menembus langit ketujuh daripada doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bisa menundukkan hatinya, menundukkan jiwa raganya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam hari juga di sanalah dilakukan kemungkaran banyak. Banyak kemungkaran dilakukan di sana. Kenapa? Kenapa? Bagi orang yang tidak percaya dengan Allah, seakan-akan malam hari itu adalah bagaikan waktu untuk bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang mukmin, malam dan siang tidak ada bedanya di hadapan Allah. Perbedaan itu ada pada diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di siang hari kita bisa dilihat oleh orang dengan jelas. Di malam hari mungkin kita bisa menjadi orang yang remang-remang dengannya, mungkin orang lain, teman sendiri tidak bisa kita dikenal. Itu antara diri kita dengan sesama. Tapi bagi Allah malam dan siang itu sama saja. Itu sama saja. Di siang hari, di malam hari, saat itulah banyak sihir-sihir yang diperjalankan untuk memberikan mudarat dan bahaya kepada manusia. Bukan di siang hari. Itu sihir-sihir. Makanya disebutkan sihir. Demikian juga makan sahur. Kenapa? Karena itu masih malam. Dan sihir dikatakan sihir dikarenakan bersembunyi. Kapan, di mana waktunya bersembunyi? Di malam hari waktunya bersembunyi untuk dilepaskan sihir itu, untuk diperjalankan sihir itu, yang padahal sihir itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, dari Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malamnya. Bersumpah dengan malamnya, tatkala dia datang kita dibuat tenang, tatkala dia pergi maka kita pun dibuat dibuat bersemangat, dibuat pun bangun dari tidur kita, dari ketenangan, dari lelapnya tidur. Tatkala datang siang hari, tatkala datang malam fajar, maka kita pun terbangun. Dan perhatikan saja bagaimana keadaan manusia saat di siang hari. Saat di siang hari. Mereka semua, kita semua keluar rumah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seluruh pekerjaan manusia di siang harinya, yang setiap manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, kita mendapati gaya semua orang memiliki gaya untuk mencari rezeki. Berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Apa dia? Bagaimana mereka bisa menyambung hidupnya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha-usaha kalian, perbuatan kalian dalam mencari rezeki ataupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lasyatta.
berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Siapa yang memberikan ilham itu untuk mencari rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Orang belajar atau tidak belajar mencari rezeki, maka pasti dia akan mencari rezeki. Itu pun berbeda-beda caranya mencari rezeki. Ini ilmu namanya ilmu gariziyah, yang memang Allah tanamkan pada setiap manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya, maka mereka harus mencarinya. Dalam rangka mempertahankan hidupnya, maka mereka harus bekerja, harus berpikir untuk mencari kehidupannya. Namun ini adalah sebuah isyarat Allah berikan ilmu ini, ilmu mencari nafkah, ilmu memahami tentang kehidupan, bahwa saya akan mati kalau tidak bekerja, saya tidak bisa makan kalau tidak mencari nafkah. Ini adalah suatu tanda untuk sisi yang berikutnya, bahwa di sana ada ilmu yang tidak bisa kita peroleh kecuali kita yang mencarinya. Ada ilmu yang kita tidak bisa memperolehnya kecuali kita yang mencarinya. Ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syariat Allah. Untuk bisa masuk surga, kita yang harus belajar. Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu ilmu bagaimana kita mempertahankan hidup ini di dunia. Maka Allah pun memberikan dengan isyarat tersebut, pemberian tersebut sebagai isyarat bagi kita bahwa di sana ada ilmu yang tidak bisa kita memperoleh kehidupan yang lebih baik, yang bagus, kecuali kita yang mencarinya. Itu ilmu bagaimana kita bisa hidup di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa masuk surga tidak boleh ada orang yang jahil. Untuk bisa masuk surga tidak boleh ada orang yang bodoh tentang Allah, yang bodoh tentang syariat Allah, yang bodoh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang masuk surga orang yang tidak pintar. Semuanya harus pintar baru bisa masuk surga. Kalau dunia, kata seorang penyair, "Lau kanatid dunya tajri 'alal hija halakna izan min jahlihin al-bahaim." Seandainya dunia itu hanya diberikan kepada orang yang pintar saja, maka sungguh binatang itu akan lebih duluan binasa daripada manusia. Tapi ternyata di sana ada binatang yang lebih kekal hidupnya, lebih gemuk daripada manusia yang punya akal. Bahkan orang yang bodoh, yang tidak belajar, terkadang lebih kaya daripada seorang profesor. Rumahnya lebih bertingkat daripada seorang dokter. Rumahnya lebih mewah daripada siapa? Daripada seorang ulama. Seorang ulama. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah tidak memilah-milah di sana. Allah tidak memilah-milah bahwa ini orangnya pintar, saya akan beri dunia yang lebih bagus. Ini orangnya jahil, saya berikan ilmu yang ke dunia yang lebih sedikit. Tetapi ketika surga itu Allah tidak akan berikan kecuali orang yang pintar. Orang yang pintar. Maka demikianlah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Adakah dalam sumpah Allah semua tadi itu? Wa fi hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Adakah peringatan, adakah ilmu, adakah pemahaman, adakah ilmu yang bisa kita peroleh dari sumpah-sumpahnya Allah tadi semua itu? Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Adakah ilmu yang bisa kita tangkap di sana? Adakah pemahaman yang bisa kita peroleh dari kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Semua yang Allah sumpahi ini semua demi fajar, demi 10 malam, demi 10 hari di Zulhijjah, demi orang yang sudah menikah atau laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah, demi masa muda, demi orang yang jomblo dan seterusnya, demi malam tatkala datang dan pergi. Semua ini memiliki keagungan. Allah bersumpah di sana. Namun kita ini, adakah kita bisa mulia, bisa agung? Bisa kalau kita melakukan di dalam fajar, di 10 malam, di 10 hari Zulhijjah, saat kita masih muda, saat kita sudah menikah,
saat malam hari, saat siang hari melakukan ibadah kepada Allah, maka kita pun akan mendapatkan keagungan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala tidak, maka semua yang Allah sebutkan itu keagungannya tidak akan kita peroleh walaupun sedikit. Keagungan di hadapan Allah akan diperoleh, tidak akan diperoleh kecuali dengan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.